Dan pemirsa, selanjutnya kami sudah terhubung dengan Samara Amani. Selamat Coach. Baik, selamat siang Mbak Samara, sehat Mbak? Siang-siang, baik. Apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah sehat. Mbak Samara, ini bagaimana pada saat pemilihan tadi Mbak Samara? Bisa Iya, diceritakan nggak? saya kira dari proses pemilihan sendiri ya berlangsung secara clear ya, secara jelas. Memang para voters sudah bisa menentukan sejak awal siapa saja yang layak menjadi ketua umum PSSI dan bisa terlihat dari hasilnya. Finalnya Pak Erick Thohir mendapatkan 64 suara dan Pak Lanyala mendapatkan 22 suara. Dari sini sebenarnya bisa terlihat bahwa para voters sepakat yang layak memimpin menjadi ketua umum PSSI ke depan adalah Pak Erick Thohir gitu, karena terlihat dari perbedaan hasil suaranya gitu. Nah sekarang ke depannya tentunya kita harapkan semuanya bisa bekerja sama untuk sepak bola yang bersih dan berprestasi. Lantas ini ada yang cukup menarik nih. Erick Thohir mendapatkan 64 suara, Lanyala 22 suara kalau saya tidak salah ya Mbak. Lantas ada Doni dan Arief ini yang tidak mendapatkan suara. Nah ini lantas untuk reaksi ataupun tanggapan dari dua calon yang tidak terpilih sama sekali ini seperti apa responnya Mbak Samara? Saya kira itu lebih layak ditanyakan kepada masing-masing calon ya, karena pada akhirnya buat kita yang terpenting saat ini adalah mengawal, buat kami di Beda adalah mengawal hingga Pak Erick bisa berhasil mendapatkan posisi sebagai ketua umum PSSI dan membawa perubahan untuk sepak bola Indonesia. Dan alhamdulillahnya sekali lagi seperti yang saya katakan, ya para voters kan juga adalah orang-orang yang rasional gitu. Mereka melihat visi misi setiap calon ketua umum dan terlihat mungkin visi misinya Pak Arief, visi misinya Pak Doni, visi misinya Pak Lanyala bagus-bagus, tapi tetap visi misi dan program yang terbaik adalah milik Pak Erick Thohir. Boleh disampaikan nggak sih Mbak Samara, mungkin penonton Ainus ini ingin merefresh lagi untuk visi misi Pak Erick Thohir sendiri sebagai Ketua Umum PSSI periode 2023-2027 mendatang ini apa saja sih Mbak? Saya kira yang paling jelas yang Pak Erick katakan adalah tentang nyali. Kita kalau misalnya saya selalu katakan kalau kita bicara kompetensi dibanding 5 calon yang lain, 4 calon yang lain, Pak Erick Thohir adalah orang yang tentu paling kompeten dari segi pengalaman. Tetapi kan apa yang membuat Pak Erick itu begitu stand out di sini adalah kemampuan beliau dan keberanian beliau menyatakan bahwa yang ingin beliau lakukan ketika beliau terpilih sebagai ketua umum PSSI adalah membersihkan PSSI dari tangan-tangan kotor yang mencoba merusak PSSI, bobrok-bobroknya PSSI gitu. Jadi itu yang pertama ya, itu harus diapresiasi gitu karena tidak mudah untuk membersihkan federasi seperti PSSI ini. Yang kedua juga Pak Erick sudah jelas punya pemahaman yang jelas tentang wasit gitu. Bagaimana beliau ingin memperbaiki kualitas wasit kita, ingin menjamin bahwa wasit kita juga mendapatkan remunerasi yang baik, asuransi yang baik gitu kan, jadi supaya hidupnya terjamin. Dan yang tidak kalah penting, kalau kualitas wasit sudah diperbaiki, beliau ingin mengimplementasikan VAR di Indonesia agar kualitas perwasitan di Indonesia pun bisa setara dengan standar di level internasional. Mbak Samara, mengenai mafia bola ini kan bisa dikatakan sudah bertahun-tahun dan mafia ini tetap masih ada. Lantas langkah konkret dari seorang Erick Thohir saat ini sebagai ketua terpilih Ketua Umum PSSI 2023-2027 ini apa langkah konkret ke depannya? Ya, saya kira kita lihat saja ya. Kita lihat saja apa yang akan beliau lakukan. Banyak orang yang menganggap Pak Erick tidak akan bisa melakukan ini. Tapi ingat ketika Pak Erick pertama kali memimpin Kementerian BUMN, beliau bongkar-bongkar semua bobrok-bobrok yang ada misalnya seperti Asabri dan Jiwasraya. Kita harus percaya dan kita harus yakin ketika nanti Pak Erick memimpin PSSI dan alhamdulillah sekarang beliau sudah terpilih, beliau akan melakukan keberanian dan nyali yang sama untuk membongkar hal-hal yang bobrok di PSSI ini. Baik, Mbak Samara, ini banyak narasi yang berkembang di masyarakat. Mereka percaya bahwa pada saat kepemimpinan Iwan Bule ini sedikit banyak memperbaiki citra pemain nasional di Indonesia. Dengan kata lain, dirinya mempercayakan pelatih timnas untuk memilih sendiri anak-anaknya. Apakah nantinya Erick Thohir akan mengikuti jejak dari Iwan Bule, akan mempersilahkan pelatih timnas ini untuk memilih anak-anaknya nanti? Oke, sekarang kita harus apresiasi apapun yang sudah dilakukan oleh pendahulu ya. Kita juga nggak perlu menjelek-jelekan. Yang kedua adalah Pak Iwan Bule punya program sendiri, Pak Erick Thohir adalah sosok yang lain, sosok yang baru dan memiliki programnya sendiri gitu. Apakah Pak Erick Thohir akan melakukan atau akan memberikan kebebasan dan lain sebagainya? Saya kira beliau akan memiliki programnya sendiri secara komprehensif
akan membuat sebuah blueprint yang jelas yang bukan hanya terpaku pada tentang timnas saja, yang bukan hanya terpaku tentang training center saja, yang bukan hanya terpaku pada wasit saja, tapi sebuah plan yang komprehensif, sebuah blueprint tentang perbaikan sepak bola nasional kita. Itu yang saya kira yang akan sangat penting dibanding kita melihat satu fokus, kita harus melihat bagaimana integrasi dari berbagai macam persoalan di sepak bola ini supaya bisa diselesaikan dengan blueprint yang baik. Baik, sementara itu untuk mengenai remunerasi para pemainnya, Mbak Samara, kalau misalkan menurut Pak Erick Thohir sendiri, remunerasi pemain dunia sepak bola kita saat ini sudah cukup baikkah atau memang harus perlu ditingkatkan lagi, Mbak Samara? Ya, saya kira ntar kita lihat aja kan kalau buat Pak Erick itu yang paling penting kan adalah bagaimana pembibitan di usia muda gitu. Bagaimana bisa memastikan bahwa talenta kita dari usia muda itu memiliki akses-akses yang baik, training center yang baik dan lain sebagainya gitu. Dan saya kira kita mulai dari situ saja dulu gitu. Jadi kita mulai dari bagaimana meningkatkan talenta kita, meningkatkan kemampuan kita bermain, kualitas kita bermain gitu. Apa saja program Pak Erick Thohir, saya kira saya tidak dalam posisi menjawab atas nama beliau. Karena saya percaya Pak Erick Thohir akan duduk dulu sarasehan, kalau yang beliau bilang waktu itu di acara beda adalah sarasehan dengan para supporter, sarasehan dengan para pecinta sepak bola untuk mengetahui apa sih sebenarnya persoalan yang sangat mengganggu mereka gitu. Jadi saya lihat kalau dari Pak Erick Thohir ini beliau bukan orang yang udah 100 ide terus mau diterapkan gitu. Bukan orang yang top down gitu. Beliau tuh orang yang bottom up. Beliau ingin mendengar dulu dari sebanyak-banyaknya aspirasi masyarakat pecinta bola, dari supporter. Baru kemudian beliau akan memformulasi kebijakan-kebijakan yang pas untuk sepak bola kita. Nah, langkahnya seperti apa yang konkret, Mbak Samara, jika seorang Pak Erick Thohir diketahui ini ketua terpilih, tapi ia juga disibukkan sebagai Menteri BUMN. Bagaimana cara beliau untuk mendengarkan aspirasi dari generasi muda nih untuk memperbaiki dunia sepak bola Indonesia pada masa jabatannya? Ya, saya yakin banget. Saya kasih satu contoh. Kemarin tiba-tiba ketika kita sedang berkumpul dengan para supporter di Bali, Pak Erick Thohir tiba-tiba hadir ke acara tersebut untuk mendengarkan aspirasi para supporter yang ada di situ gitu. Nah, saya percaya di tengah berbagai macam kesibukan beliau, Pak Erick pasti akan duduk, Pak Erick pasti akan bertemu dan mendengar para supporter di Indonesia. Karena seperti yang selalu beliau katakan, visi misi itu visi misi siapa? Visi misi harus lahir dari komunitas bola itu sendiri. Makanya kita harus percaya, kita harus optimis bahwa perubahan sepak bola kita ini nantinya bukan hanya lahir dari sosok Erick Thohir, tapi lahir dari masyarakat-masyarakat yang selama ini mendukung Pak Erick menjadi ketua umum PSSI. Baik, sementara itu untuk para generasi muda, kaum milenial ini mungkin teman-teman Mbak Samara, mungkin ada yang langsung mengontak Mbak Samara. Bagaimana respon mereka pada saat mereka mengetahui Erick Thohir memenangi suara sebesar 64? Gimana Mbak Samara? Saya ambil satu tweet ya dari satu orang yang mengatakan di Twitter ketika mereka mengetahui Pak Erick terpilih menjadi ketua umum PSSI adalah seperti ini. Indonesia bisa bermimpi kembali dan mimpi kita kali ini adalah mimpi yang besar. Artinya apa? Terpilihnya Pak Erick Thohir sebagai ketua umum PSSI membuat banyak orang yang tadinya sudah merasa hopeless, putus asa, putus harapan dengan sepak bola Indonesia kembali lagi optimis, kembali lagi membuka mimpi-mimpinya akan sepak bola yang lebih baik, sepak bola yang lebih berprestasi. Baik, itu adalah salah satu tweet ataupun cuitan dari para generasi muda bahwa mereka ini bisa kembali berharap ya untuk sosok yang mampu memperbaiki citra dunia sepak bola di Indonesia. Lantas untuk bisa dikatakan rasa syukur dari Pak Erick Thohir sendiri atas kemenangannya, apakah nantinya beliau mungkin sudah membicarakan dengan Mbak Samara, apakah ada rencana untuk bertemu ataupun menggelar acara khusus untuk merayakan kemenangannya, Mbak Samara? Saya kira enggak. Dari yang saya kenal, Pak Erick Thohir itu tidak euforia dengan jabatan. Pak Erick bukan orang yang merasa senang hanya menjadi ketua umum PSSI. Mungkin nanti, kalau waktunya kita membawa pulang trofi, mungkin nanti ketika beliau sudah mengimplementasikan berbagai macam program kerjanya, mungkin di situ akan ada perayaan. Tapi kalau menjadi ketua umum PSSI, saya yakin bukan perayaan. Tapi justru sama-sama kita ingat bahwa ini amanah dan tanggung jawab gitu. Jadi saya yakin, yang saya kenal Pak Erick Thohir bukan orang yang euforia ketika terpilih. Beliau adalah orang yang menganggap ini sebagai sebuah tanggung jawab. Nanti euforianya ketika kerjanya sudah dirasakan oleh kita semua.
ini pasti masih banyak yang memiliki harapan-harapan besar dari kepemimpinan seorang Erick Thohir. Lantas untuk jika kita berkaca ini U20 ini akan dimulai beberapa waktu ke depan, Mbak Samara. Ini kalau misalkan dari suara-suara ataupun narasi-narasi yang beredar, apakah nantinya Erick Thohir mampu membagi waktunya di antara kesibukan yang amat sangat padat, Menteri BUMN dan sekarang juga jadi Ketua Umum terpilih PSSI, ini apakah memungkinkan seorang Erick Thohir mengawasi semuanya dengan aman dan lancar, Mbak Samara? Saya optimis karena begini, Pak Erick Thohir adalah seorang leader dan beliau memiliki leadership yang baik. Seseorang yang memiliki leadership yang baik tidak harus mengerjakan segala hal mikro oleh dirinya sendiri. Beliau punya tim yang sudah berjalan dengan baik di BUMN. Kita tahu kalau kita lihat laba BUMN baru naik secara signifikan menjadi 300 triliun gitu kan. Dan juga kita lihat kemampuan beliau memiliki tim yang hebat ini yang berjalan sebagai sebuah sistem di BUMN. Saya percaya juga beliau akan membangun sistem dan tim yang hebat di PSSI. Artinya meskipun beliau adalah pimpinan tertingginya, beliau akan membangun sebuah sistem di mana sistem itu berjalan walaupun beliau tidak ada di situ setiap hari gitu. Nah itu pemimpin gitu, itu pemimpin yang hebat, leadership. Bukan hanya harus dikerjain sendiri, kalau dikerjain sendiri itu namanya manajer. Tapi seorang leader seperti Pak Erick akan membangun sistem yang baik bagi berbagai macam organisasi yang beliau naungi. Baik, lantas sistem manajerial dari seorang Erick Thohir untuk PSSI sendiri apa saja, Mbak Samara? Ya saya kira beliau akan membangun sistem yang baik ya. Ntar ada komite-komite gitu kan. Ada komite-komite yang akan dibentuk. Saya percaya beliau akan mendapatkan orang-orang yang bagus dalam komite-komite yang ada gitu. Kalau misalnya Exco dan Waketum kan memang di luar kontrol Pak Erick Thohir. Lagi-lagi kita harus ingatkan bahwa Exco dan Waketum dipilih oleh voters bukan dipilih oleh Pak Erick gitu. Jadi yang kita bisa lihat nanti bagaimana beliau menempatkan komite-komitenya, membangun sebuah blueprint. Itu saya kira adalah sebuah sistem ya. Sebuah sistem yang jelas yang akan beliau bangun. Saya percaya itu akan dilakukan. Untuk pengawasan sistem yang nantinya akan dibuat oleh Pak Erick Thohir, apakah nantinya akan mampu sedikit banyak mengawasi permainan sepak bola yang ada di Indonesia, ataupun bisa sedikit mengurangi gerak dari mafia sepak bola untuk mempengaruhi prestasi-prestasi ataupun kemampuan-kemampuan para pemain kita, Mbak Samara? Ya, saya kira beliau akan membangun sebuah sistem yang transparan, yang akuntabel, yang memastikan bahwa di PSSI semuanya ada transparansi, kita sebagai publik bisa mengawasi, kita sebagai publik, sebagai supporter juga bisa mengawal. Dan saya kira itu hal yang berkali-kali diucapkan oleh Pak Erick, makanya kan beliau selalu pakai tagline sepak bola Indonesia bersih dan berprestasi gitu. Kenapa bersih dan berprestasi? Ya karena beliau ingin kita semua punya pemahaman dan punya pengenalan yang baik terhadap bagaimana PSSI bekerja. Jadi bukan hanya beliau dan tim beliau yang bisa nanti mengawasi, saya yakin dengan transparansi dan akuntabilitas yang beliau bangun, kita juga sebagai supporter bisa ikut mengawasi. Mbak Samara sebagai orang yang sering berbincang begitu dengan Pak Erick Thohir, ini sebenarnya apa mimpi yang paling besar yang beliau miliki untuk membangun PSSI ini sendiri? Saya kira mimpi terbesar Pak Erick itu adalah memastikan bahwa kita bisa bersaing di level global. Kita bisa menjadi bangsa yang bangga sebagai bangsa yang cinta sepak bola gitu. Kita yang selalu menyanyikan Indonesia Raya, menyanyikan Garuda di Dadaku setiap kali pertandingan, bisa sama-sama melihat tim kita sukses di level-level kompetisi gitu. Jadi itu mimpi besarnya tentunya oleh kita semua gitu. Dan saya yakin juga mimpi besar Pak Erick. Tapi juga yang nggak kita harus lupakan untuk mencapai mimpi itu, untuk membuat itu menjadi realita, tentu akan ada kerja-kerja yang harus dilakukan. Baik, Mbak Samara, ini semoga Pak Erick Thohir bisa memberikan warna baru di dunia persepakbolaan Indonesia. Lantas kita kembali lagi ke KLB, Mbak Samara. Untuk saat ini berarti Kongres luar biasa pada saat ini sedang melaksanakan apa? Saya kira sekarang udah masuk ke dalam pemilihan wakil ketua umum. Alhamdulillah pemilihan ketua umum sudah selesai, pemungutan suara juga selesai, semua berjalan dengan lancar. Dan saya kira ini setelah jeda akan masuk ke dalam pemilihan wakil ketua umum. Mbak Samara sendiri dan rekan-rekan ini untuk harapan Waketum PSSI sendiri ini seperti apa, Mbak? Saya kira itu kita serahkan ke mekanisme voters ya. Kalau untuk saya yang paling penting kemarin kita mendukung keterpilihan Pak Erick sebagai ketua umum gitu.
Jujur, saya sebagai supporter sepak bola, saya melihat ada banyak calon-calon di Exco dan Waketum, Mm-mm. tapi memang pada akhirnya untuk PSSI kita memutuskan untuk melihat siapa pucuk pimpinannya gitu. Hmm. Memang kita tidak bisa kontrol siapa saja yang terpilih, tapi di tangan Pak Erick Thohir. Kita percaya beliau akan membangun sebuah sistem di mana siapapun yang terpilih nanti harus bekerja dengan sistem beliau. Baik, apakah ada informasi untuk pemilihan Waketum ini sendiri berakhir pukul berapa Mbak Samara? Belum ada informasi yang jelas ya, saya kira Mm-mm. 1 jam 2 jam kita lihat saja nanti karena kan tentu tergantung dinamika di dalam ruangan KLB. Baik, ini sebenarnya tidak hanya penonton iNews tapi juga masyarakat ini sebenarnya menanti pidato ataupun statement dari para pimpinan terpilih baik itu dari ketua umum ataupun waketumnya. Lantas kapankah kira-kira para pecinta sepak bola ini bisa mendengarkan statement dari mereka, Mbak Samara? Kita lihat aja nanti mungkin kalau pemilihannya sudah selesai, kita bisa dengar pidato ketua umum terpilih. Kita tunggu saja prosesnya biar kita ikuti dinamikanya. Jika Anda melihat seperti di dalam Grand Ballroom, Mbak Samara, untuk pemilihan ketua pada saat dilaksanakan itu apakah ada keriuhan ataupun ketidaksetujuan atau memang ya berjalan dengan aman dan lancar, Mbak Samara? Saya kira berjalan cukup aman dan lancar. Pak Erick juga seperti kita lihat sudah menyalami voter satu persatu. Saya pikir dengan hasil yang bisa kita katakan cukup jauh antara kandidat nomor 1 dan kandidat nomor 2 yaitu Pak Erick dan Pak Lanyala, mungkin tidak ada banyak keriuhan karena semua sudah sepakat siapa yang terbaik untuk memimpin PSSI ke depan. Mbak Samara, kalau Mbak Samara, untuk selanjutnya ini berarti Pak Erick Thohir masih mengikuti KLB untuk pemilihan wakil ketua umum dan Exco ya Mbak Samara ya? Saya kira ya, saya belum tahu juga, saya belum update karena posisi saya sekarang sudah tidak dekat dengan ballroom, jadi nanti kita lihat aja. Saya belum tahu update terkait itu. Baik, lantas untuk kedepannya ini tadi Anda sempat sampaikan ini kita kembali lagi ke salah satu visi misi Pak Erick Thohir ya. Jika sebelum-sebelumnya pada pemilihan sebelumnya ini banyak sekali ketua umum yang berjanji untuk memperbaiki para pemainnya ataupun pelatihnya. Tapi Pak Erick Thohir ini juga ingin meningkatkan kualitas wasit. Memang kalau menurut Pak Erick Thohir sendiri kualitas wasit dunia sepak bola kita memang seperti apa sih Mbak Samara? Ya, saya kira beliau tahu bahwa kita sering sekali menyalahkan wasit, tapi beliau ingin mencoba untuk mengenali para wasit itu seperti apa. Beliau juga sadar bahwa mungkin para wasit ini bukan hanya harus diberikan gaji yang layak, tapi juga sebuah sistem yang baik, misalnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan lain sebagainya. Juga beliau menganggap bahwa penting sekali untuk kita meningkatkan kualitas perwasitan kita, bukan hanya SDM-nya, tapi juga sistemnya. Makanya beliau ingin kalau bisa ada VAR. Memang sistem yang sudah ada saat ini seperti apa? Kalau menurut Pak Erick Thohir, apa kekurangan dari sistem sepak bola pada kemarin-kemarin ini, Mbak Samara? Ya, saya kira kita juga terlalu sering gampang menjudge gitu kan. Itu kan salah satu yang poin selalu beliau katakan ketika wasit, kita gampang menjudge, kita gampang mengatakan wasit salah segala macam, tapi kita tidak mengenal wasit itu gitu. Jadi saya kira gini Mbak ya, yang kalau kita harus pahami apa masalah dan lain sebagainya, saya pikir Pak Erick tuh paham sekali gitu. Tapi Pak Erick bukan orang yang membangun sebuah institusi, membangun sebuah kebijakan berdasarkan apa yang beliau pikirkan saja gitu. Jadi beliau bukan hanya beliau berpikir terus kemudian beliau lakukan, tidak seperti itu. Beliau punya pikiran, beliau punya ide, beliau punya gagasan. Tapi yang juga tidak kalah penting, beliau ingin mendengar ide, pendapat, keluhan para supporter, wasit, semua yang terlibat dalam industri sepak bola. Supaya apa? Supaya ide yang nanti dituangkan menjadi sebuah kebijakan bukan ide yang hanya hadir dalam pikiran beliau, tapi ide yang juga sudah didiskusikan, yang disetujui, yang didukung oleh komunitas sepak bola itu sendiri. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mbak Samara Amani, CEO Chair Beda. Semoga dengan terpilihnya Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ini mampu memperbaiki citra dari dunia sepak bola Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Samara.